ini bocahku yang pegang kamera itu sengaja buka-buka kamera hasil foto tadi, belum diapa-apain. Lembah yang kejebret yang menemani saya tadi di kamera itu punya tanduk satu ini. Di kamera kelihatan. Kenapa uangnya ngundang sampean? Kenapa orangnya harus mengundang sampean? Harus pakai jasane sampean kenapa? Sing mau takoki sapa, Nduk? Manten kakung apa manten putri? Sing manten putri, sing ayu menik-menik kuwi jenenge bendaramu sapa, Mbak? Lali. Sopo Jal? Erlis. Kuwi bendaramu Putri Asmani Ndoro Erlis. Mencorong tejane ngemu cahya ya, Nduk. Aja winates anggonmu kekancan, sapa ngerti jodohmu, rezekimu nyelempiti ana kono. Sini kan. Sugeng rawuh, selamat datang di Coco Cepus. Bareng aku Koko sama Erlis. Kali ini sebentar. Aku mau pakai nama siapa? monggo kerso. Soalnya di channelku nama aku Risang Dananjaya. Heeh. Tapi nama KTP ku Danang Wikantono. Kita kulik nanti. Sampean terkenal di sekolahan sapa jenenge? Pak Danang kan? Dua-duanya. Balen-balenin nah iki. Ora usah dibalen, iki bedel Ini. kok. Jangan dipakai jelek itu mah. Apik malahan. Iki kontennya nggak serius loh Mas. Iya. Iki kontennya komedi tapi yo Oke. Oke. Iya, tapi disepakati dulu ben nanti di tengah kita enggak. Oke, Wes, pada awalnya aku kita akan kenal bahas. sama Mas Danang. Oke. Nggih, Tapi jeneng sampean bangga Danang dengan ya. nama siapa wes? Dua-duanya. Ya wes. Kali ini kita mendatangkan Mas Danang. Wes. Apa kabar Mas? Baik, Mas. Baik sekali. Sehat toh? Alhamdulillah Kelihatan sehat. gemuknya dari bodinya. Oke. Mas Danang ini guru ya Mas yo? Kalau pagi saya ngajar. Kalau siang Kalau malam Kadang parkir Mbak ya. Enggak lah, tetap aja ngajar, tapi itu kan formalnya tuh utamanya di situ. ngene Mas iki penake nggih basa Jawa campuran karo basa Indonesia wes. Aku rapati basa Jawa ya. Iki wong londo iki wong londo. Oke, siap boleh. Ini Mas, iki sampean isik to, aku tas krungu mambengi yo. Kayake ganti jeneng iki SMK ne sekolahan sampean Yes, mengajari. betul sekali. Cak iki dikei jeneng Mandiri. Iya, sekarang menjadi SMK. Awalnya saat dulu kan SMK Pemuda 3. Sekarang jadi SMK Pemuda Mandiri. kenapa mandiri? Padahal wes mandiri kan. Oh, enggak, Mbak, karena selama ini SMK Pemuda 3 itu di bawah naungan Yayasan Pemuda. Pemuda. Di Yayasan Pemuda, di mana Yayasan Pemuda itu ono telung sekolahan, Mbak. Ono SMK Pemuda 1 Heeh. sing dikenal dengan sebutan Semia itu. Lalu SMK Pemuda 2 di Wates sana, dan ini SMK Pemuda 3. Itu di bawah naungan Yayasan Pemuda. Nah, kemudian tahun ini kami melepaskan diri, kami mandiri, dan kami sekarang pakai nama SMK Pemuda Mandiri. Tapi masih di bawah naungan pemuda. Yayasan Pemuda. Enggak, Terus jadi yayasan sendiri sekarang. terus Kok sih ketuanya? gawe jeneng pemuda? Karena sudah terlanjur dikenal dengan nama pemuda. Oh, gitu. Jadi supaya tidak menghilangkan sejarah juga sih. Yayasan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, gitu. Untuk kepengurusan ketuanya terus siapa Mas? Sepertinya ke pemilik sekolah Ibu Yulida Irawati sepertinya. Kenal ora sama? Tanggane dhewe. Kenal lah, terkenal banget lah itu. Tanggane dhewe. Tapi tentang kepengurusan karena ini masih baru banget, saya belum terlalu paham di strukturalnya seperti apa. Tapi Bu Yulida Irawati yang pemilik serta pengelola sekolah itu yang memperjuangkan dengan cukup keras untuk menjadikan SMK Pemuda Mandiri itu betul-betul mandiri gitu. Biar Bedanya dikelola apa? sendiri. Terusan apa yang membuat kita mandiri dengan pemuda yang lainnya? SMK pemuda yang lain. Banyak sih Mbak, salah satunya pasti pendanaan juga, kemudian kepengurusan juga pasti. Banyak lah memisahkan diri yang pasti. Tidak lagi bergandengan dengan Yayasan SMK Pemuda, dengan Yayasan Pemuda meskipun dalam sejarah tetap saja kita tetap akan berhubungan baik dengan seluruh anggota yayasan gitu. Tapi sekarang SMK Pemuda 3 sudah transformasi menjadi SMK Pemuda Mandiri. 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 Iki orang kali sana loh. Enggak. Oke, Mas Danang iki guru bahasa Jawa. Iya, gitu. Ngajar di sini. Di sini? Di SMK Pemuda Pemuda Mandiri. Mandiri. SMK pemuda mandiri. Masuk mulai kapan? Maksud di sini. Kalau saya mulai mengajar sejak zaman SMK Pemuda 3 tuh ya, karena Iya, masih iya. baru kemarin.
tahun 2009 Mas, 11 tahun yang lalu. Senang ya? Iya dong. Itu kalau anak SD itu bener. Sampeyan nang kene ngajar bahasa Jawa, tapi sik nyambing MC. Nyapa, Mas? Kurang bayaran Bang. Enggak dong. Kalau MC kalau MC itu salah satunya karena itu adalah saya selalu bingung Mas ditanya begini karena tapi yang pasti tapi memang ini sampean orang yang ke 1001 menanyakan itu. Iya, Setiap kali ditanya begitu jawaban saya tetap sama meskipun otakku berpikir 2 kali gitu. Karena saya tidak bisa melepaskan diri dari konteks budaya Jawa terutama. Jadi itu hobi yang menghasilkan lah ya. Iya. Oh, hobi sampean teko hobi. Awalnya Ada karena enggak apa keturunan enggak sampean teko anu nih. Bapak Mungkin mungkin dari wong seni. ini yang sulit untuk dibuang. Kenapa saya tidak bisa melepaskan diri? Bapakku ki dalang, Mas. Loh. Meda. Ngolok. Bapakku ki dalang, Ibu sama Sinden. penari, tukang gawe wayang, perajin. Ibu saya juga sinden, Oh, iya. juga penari juga. Jadi ya Darah seni berarti Mas. darah tinggi Mbak Rata. Makanya untuk melepaskan diri dari dunia seni buat saya itu butuh perjuangan yang berdarah-darah banget. Nggak bisa. Jadi akhirnya ya seperti inilah tampilannya. Otomatis ya. Otomatis. Nah, terus kok memilih ya kan jadi guru bahasa Jawa, tapi memang dari dulu kuliah itu memang pengen ambil bahasa Jawa gitu. No, kuliah saya teologi. Malah Jauh kan? Iya. Coba tanya sama dulu kuliahnya apa? komunikasi. Kenapa jadi YouTuber? Ya kan masih nyambung, nyambung. nyambung. Bener. Kuliah di mana? Di UN. Siapa yang biayai? Bapak. Bapak namanya siapa? Hubungannya apa hubungannya? Iya. Lu kan nyebut sama bapaknya, Mas. Oh, iya. Jadi kuliah saya teologi, Mas. Teologi itu ilmu tentang Alkitab. Jadi sebetulnya itu jurusan bagi para pendeta-pendeta gitu loh. Tapi saya larinya gak tahu dari teologi kok jadinya MC ya. Nggak ngerti deh. Jalanilah. Aneh darah seni ya jadi. Soalnya saya pun juga dulu dalang, Mas. Iya, jadi waktu saya masih kecil saya dalang, saya terakhir dalang itu tahun Suruhin dalam masih bisa. bisa dong. Berarti dalang sih terus MC. Yes. MC terus guru. Enggak, dalang guru baru MC. Dalam guru baru ngaji. Suluk titik Mas. Suluk apa dodo, apa sendal? Suluk itu dalang ya. Dalangnya sing tentang Aku suluk. ya suluk dalang, Mas. Suluk. Saya apa ya, Mas? Kalau ini yang biasa dipakai, biasanya jenenge Aku nggak demen kan di dalam pewayangnya demen ini lera goro-goro ya libur canggih. Aku coba ya. Iki kok apa sih ini? Kok apa iki? Suluk apa nih bacanya? Suluk CR. Suluk wae. Suluk CR. Suluk ini jenenge ododo patupan. Jadi biasa dipakai untuk mengawali ketika sejarah selesai, sejarah pertama selesai, rajanya anggaplah Duryudono gitu ya. Dia masuk ke sanggar Pamujan, mereka membakar dupa lalu berdoa kepada Tuhan begitu. Lalu suluk ini namanya patupan. Tapi masuk ke Saya ini beda. dulu. Berarti sama mulai kelas berapa Mas? Dalam cilik. Saya dalam pertama kali kelas 4 SD, tapi itu masih dalam cuma 2 jam gitu. Cuma namanya mujuki istilahnya. Bapak mau dalang, saya ekstra 2 jam. Tapi kalau saya mulai dalang semalam suntuk itu kelas 2 SMP. Nanti rumah saya kan dalang dulu. Dalang berarti ya, dalang ini. Dalang ya. Dalang ya. Mulai kelas 2 SMP, jadi masih kecil, masih Joko Anyaran lah ya, masih. Karena kalau kenapa saya nunggu dalangnya kelas 2 SMP pas itu karena kan kalau laki-laki ini baru sunat, biasanya kan lawak Jawa menyebutnya suaranya agak magoli, pecah suaranya. Jadi suara saya waktu itu masih belum terlalu temoto, jadi masih suara anak-anak dalang sama sekutu. Jadi mulai setelah itu baru temoto baru di Coba yuk, coba. yang tadi Ya. Kandane kang sekar kadong tulang kotak ini No. lan kembang menor kang esmu arom segitu
jenenge apa Singkat. kuwi? Apa jenenge mau? Odo-odo mas. Artinya apa tahu tuh Mas? Ya ini tadi Anu rojo-rojo. sulut enggak. Ini odo-odo itu ada macam-macam. Ini salah satunya namanya ini namanya odo-odo padupan. Ada lagi odo-odo yang lain. Ini odo-odo yang padupan ini dipakainya untuk tadi ketika baru adegan jejer pertama, lalu terus adegan biasanya limbuk cangik tuh. Setelah itu baru odo-odo padupan ini untuk mengisahkan raja itu sedang masuk ke Sanggara Pamujan untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu. Rasah ya berarti. Paham banget ya. Paham banget ya. Ya. Dalang kok ya. Heeh. Sampean sekolah dalang apa enggak biar? Enggak, karena bapak saja. Karena bapak yang ngajar. Dulu pengennya bapak mintanya saya sekolah di ISI, tapi nggak keturutan sih. Jadi saya masuknya di sekolah teologi tadi. Jadi kalau dalangnya ya saya otodidak. Teologi ini nang ngendi? Malang. Malang. Berarti sampean ki sebenarnya awalnya karir malah nang dalang yo. Betul. Tapi nari ya bisa Mas. Ya sedikit lah. Karena kadang-kadang di dunia persilatan seperti ini kan orang mintanya macam-macam tuh Mbak. Kadang Iya. termasuk nyucuk lampah juga ya sudah jalani saja. Cucuk lampah barang. Lah misalkan disuruh milih yo dalang, MC, Guru. enggak sih, guru carry dalang sama MC. Sampean kan lebih larisnya ke MC Panyondro. Betul. Kenapa enggak menekuni dalang? Lek dipikir dalang luwih akeh lho Mas bayarannya. Bayaran itu Betul. benar. Tapi memang ada alasan sendiri yang kuat sekali menurut saya karena gini, saya itu dibentuk, dididik dan terbiasa dengan seni pedalangan klasik. Nah sekarang makin kesini ya memang seni itu progres ya Mas. Jadi memang apapun itu progres. Semakin kesini seni pedalangan itu menurut saya tidak klasik. Contoh zaman saya dalang dulu belum ada Mas orang ada sih tapi nggak banyak. Sinden berdiri nggak ada. Zaman itu sinden itu duduk manis anteng dengan Sampai isu. dengan kode, tapi jangan suka menghina profesi sinden Yep. karena sinden itu adalah contoh gambaran wanita Indonesia yang bermasa depan cerah. Mereka keluarnya yang buri Mbak, dan yang Arab kan buram. Kan biar ngono Mas. Untung sih dari nang buri ya. Gelungan. Nah kalau sekarang kan kalau dalang kan setidaknya berdiri, Keket. ada banyak dagelan yang bla 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 gitu. Jadi saya tidak bermaksud sedikit pun untuk menghina yang zaman sekarang. Tapi kalau saya memang lebih tertarik dengan seni pedalangan klasik. Jadi kalau seandainya sekarang saya tetap dalang dengan seni pedalangan klasik, penontonnya nggak mau. Iya. Zamannya berbeda. Harus dimodifikasi Betul. Mas. Nah Soalnya untuk memodifikasi itu yang saya nggak terlalu tapi kita tetap bertahan dengan klasik kayak ya Sulit. Nah, soalnya saiki tren iki kita mengikuti tren, mengikuti betul. tren. Lek tetep ngono nggak payu wayang wis to. Iya. Makanya saiki wayang nih malah lek ngarani wayange hanya 40%, 60% hiburan. betul. Dan memang permintaan pasar seperti itu. Nah. Dan itu pun juga tidak salah. Zamannya Iya, ngomong kan jadi. anjene. Berarti artinya aku ketinggalan zaman gitu loh Mas, singkatnya kata tuh ngomongnya belak-belakan aja. Sebenarnya bukan ketinggalan jalan sih. Terus Prinsip ya mungkin. Bukan. prinsip Apa mungkin kesukaannya sama ya itu saya lebih suka kalimat itu. kesukaan. Seliranya Idealis iya, yo. bener. Idealis bukan yo? Bukan. Bukan juga Karena sih. kuwi wis pakeme. Pakem gitu. Jadi kalau sekarang saya nonton wayang karena saya jadi penikmat wayang sekarang. Yang banyak saya tonton ya Pak Ano, Iya. lalu Pak Sino Nugroho atau audio ya almarhum Pak Narto Sabdo yang klasik-klasik Iya, begitu. iya. Jadi kalau yang terlalu banyak seperti sampaikan tadi yang hiburan banyak ya kayak nonton di YouTube itu saya skip gitu loh. Jadi Wayangnya sampe delok malah wayangnya. hiburannya di lain tempat ya, di lain Kalau channel. Mungkin apa pas mendarah daging dari bapak dulu ya Mas ya. saya rasa begitu. Itu punya kontribusi yang sangat kuat banget. Karena bapak saya juga dalang klasik sekali. Sekarang masih dalang. Bapak saya sudah meninggal tahun 2001. Dalang siapa Mas bisa disebutkan bapaknya Ya. dulu? Saya dari Wlingi, bapak saya juga dari Wlingi. Asmane bapakku Pak Suwardi Hadisono, almarhum. Lek sampean berdua paling nggak kenal namanya, tapi mungkin angkatannya Mak Wok, waduh sudah terlalu inilah. Mawok siapa? Lah ibu sinden benar benar. Sinden. Ibunya bisa disebutkan ibunya siapa Ibu dulu saya, penyinden? ya ibu saya namanya Naomi Suhartati dan ibu saya Oh, Jepang Mas.
Mana sih Mas? Naomi. Naomi. Oh iya sih betul. Oke. Berarti sama daerah Jepang ya? Ada Mbak, Jepang. Keren ya berarti. Jangankan saya Mbak, di rumah sih rumputnya aja Jepang loh. Oh iya di. Podo berarti ya. Tak ngene aku tali kabeh ya teko Jepang. Jepang betul. Jadi kita memang luar biasa. Ngene iki treh nang anu lho Mas Gary apa? Wong seni terus ketemu mak-mak tukang masak itu yang makanya beda modalnya. Beda. Kita nggak ada hubungan otak sama sekali satu kemana gitu. Jadi sepertinya dulu itu waktu saya lahir itu otakku ceblok ning rahim Mbak. Jadi saya lahir tanpa otak. Carry balik ya. Carry nang rahim to. Ya, sepertinya begitu. Sampai mulai dagelan kapan sih Mas? Udah lagi kecil Mbak. Oh, dagelan. Terus sampai termasuk apa? MC kan tadi dia bilang tadi. Kemana saja dia selama ini Mas? Oh iya ya Allah, padahal ini. Balik nang jalur. Yes. Oke, guru, oke, MC oke. Kon milih apa Mas sampean? Guru karo MC. Ayo. Bareng nang jadwale. Waduh, iki nek jadwal kelas. Cepat. Rasa milih. Iya Mas. Iya. Lah kabeh penggawean kabeh seneng ya? Dilalah wis dicawang suwi tanggalan. Anggepe bulan Agustus ya. Iya. Agustus Mas ya oke deal. Dilalah kesane ngalah ternyata ujian. Nah. Aku paling seneng. Kayak begitu. Terus? Berarti Tuhan itu baik. Terus Mergo nek ujian, iki jadwale malah lebih gampang iya iya. Nek aku umpamanya pas tanggal 16 iki MC, tanggal 16 juga ujian. Ki aku pas jaga ujian, ijol karo kancaku lek iso. Oh, Aku gini tak jaga wis. sampean ora. Anak itu ulangan harian. Nah, ketika saiki yo bisa campur iki. Anak-anak besok ulangan harian bahasa Jawa. Otomatis kan jaringan dhewe ya Pak ya. Terus mari kan tiba-tiba telepon, "Pak, besok MC jam 7." Iya Pak terus. Aku lu ngomong cak diundur ujane seumben aku ora pilek lah ngono Oh guys. gitu. Terus misalnya gini, besok wayahe jadwal bahasa Jawa, sampai masuk ke kelas iki, memang jadwal iku. Terus pas wayahe mau masuk ke kelas, wis mau masuk atau ngajar, Pak sekarang MC. Kuwi jenenge seneng gak edan, Mbak. Oh ngono. Oh, pernah persiapan apa rumasane sama nyanyi ora? Wis rezeki lho. Oh, sampai nyanyi pun enggak? nyanyi. Iya. Iya terusan. Ini piye terusan sampean? Ya muridku tak jak melu MC bisa. Tak simpulnya wis tak simpulnya berarti sama pilih MC. Milih kabeh, Mas. Ojo ngono. Biar Bapak aku seneng MC ya, seneng ngajar ya. Tapi memang saya lebih suka dunia pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang gitu loh. Jadi ngajar kan ada banyak orang tuh, Pak. Seneng enak. MC juga banyak orang. Aku wis urung tau nglakoni MC babaran, Mas. udah sampai bodoh. Aku nyuting bareng sih orang tahu nyuting malam pertama. Itu jane ono, Mas. Jane ono kayak film. Ada film Ning ndi lho? Film cekel maksudnya. Tak nyetek babaran wis tahu. Babaran anak dhewe. Babaran anak. Dokumentasi dong ya. Oke. Sampai mulai karir iki tahun MC tahun berapa? Nah, MC aku nggak salah Mas ya tahun 2014 atau 15 ya. Sekitar itulah. Sebelumnya dari MC kan dalang Oh, dalang. sampai nyetop dalang itu tahun berapa? 2001. Badan Siji. terus. Mari gue guru terus. Nyetop dalang itu karena pada waktu itu kan saya kuliahnya teologi kan di asrama, jadi nggak bisa kemana-mana. Betul. Maka otomatis stop. Begitu saya keluar dari perkapaan itu, dunia banyak berubah, zaman bergeser, lalu bentuk pewayangan seperti yang tadi kita bahas itu. Jadi ya sudah, makin menurut dengan hormat lah saya. Dari situ nge-MC ku langsung ngojo loh jane Mas. Ada kisah uniknya begini. Orang kan biasanya rata-rata belajar dulu baru ditanggap. Saya enggak, ditanggap dulu baru belajar. Terus kata-katanya menyusun kata-katanya piye, Mas? Ya kan saya dulu dalang. Basicnya dalang. Tapi kan Mas Yo kan dhek kan suwi enggak dalang. Iya sih memang. Saya perlu refresh ulang sih memang. Nah, wong sing ngajak aku nge-MC pertama kali itu mikirnya gini, loh kan kamu dulu dalang, mesti iso nyondro. Nah, padahal juga itu nggak menjamin. Iya. Benar-benar. Saya menolak, jangan Pak bla bla Pak bla. mantep bro mesti Betul, Sonyondro betul. manten. Betul. Karena manten punya pakem sendiri. Iya. Cuma memang kalau orang punya basic dalang, akhirnya belajar nyondro manten itu nggak terlalu kesulitan. Hanya gitu sih. Akhirnya ya saya mempersiapkan diri dalam waktu hampir 2 bulanan. Waktu itu saya beli buku-buku otodidak sendiri. Terus nge-MC ku pertama Mas itu kertas serpekan ini 30 lembar Mas nyampluk kirim kain-kain gitu tenan. Segini saya baca kata demi kata, ya lama-lama dikurangi jadi 25 lembar lah, buka-buka gini baca Mbak. Lalu kan ya Itu saya nulis sama dhewe ya? Apa memang saya buku? sendiri
Apa Sama buku? reng-rengan acara, reng-rengan kata-kata gitu. Jadi saya belajar dari buku, otodidak ya, dari buku, lalu belajar dari YouTube juga. Dari semua pelajaran itu saya simpulkan, terus tak tulis ulang. Saya pelajari, tapi waktu nge-MC pertama kali, wow itu ya langsung pegang ya tadi segebok ini. Saya masih ada foto-foto dengan sangat banyak lembar-lembar contekan begitu. Lalu nge-MC 1 kali dengan nge-MC 5 kali pasti tingkat kefasihannya berbeda dong. Dikurangi berapa lembar sampai akhirnya sekarang ya nge-MC-nya cukup bawa 1 lembar saja. Itu tetep Bawa tapi untuk nganu identitas mempelai enggak saja. nganu. Oh, sing repekan cilik wi. Sebenarnya nek repekan nang kono ya, repekan nama mempelainya. Kalau repean kata-kata diucapkan enggak sih Enggak, sekarang. enggak. Kalau dulu sempat mengalami. sampean pertama mau nggih jobe sapa, Mas? Iya, coba sama kan. Salon apa perias apa? Perias, Pak Marsum namanya, salon Oh, gadis. Dan iya, itu iya. adalah salah satu EO yang menurut saya sebetulnya cukup senior juga gitu. Saya juga kaget kenapa beliau Anu yo, jadi tengah. jadi ya? tengah. Kenapa beliau kok tiba-tiba dia juga yang memaksa saya untuk MC. Padahal saya yakin Pak Marsum pasti punya- Langganannya kan nganu. Sing Pak Tuwek sapa jenenge? Blingi-blingi. bisa nggak tuh dihilangin. Pak senior gitu. Pak sini. Maaf, Mbah, ngapunten, Mbah. Ku yo idolaku yo anu Iya, soalnya. oke. Yo wis tuwek tanggap sepuh soalnya Oke. senior ngono yo. Oke lah, Wis oke. tak ralat, Mbah. Mbah senior. Sinten jenenge? Nggak Asmane? ngerti saya. Lingi, Pak. Aduh lali aku. Siapa tuh? Sing MC gini ngarepane dhewe lho. Wih, sampean pertama kali nang kono. Yes. Permintaan DE. Betul. Perasaan Ngerti ini sampean dalan soalnya. ngertinya dalam. Betul. Lu pertama kali nge-MC nyekel mic, ngono sampean perasaan Londra. MC lho ya beda karo dalang lho ya. Iya beda, memang beda banget, memang Heeh. beda sekali mas Iya suasananya. rasane. Rasanya piye, Mas? Lek dek dalang kan sampean nek ngarep layar, Iya, betul. kowe kan gak ngwesi wong lah, kowe sampean ngwesi wong. Iya. Sak mono akeh koneh manten diwesi para tamu-tamu. Dan semua mata tertuju padaku, Heeh. Heeh. Sampean kan termasuk artis. gitu ya. Iya, Jal. Kalau boleh jujur itu saya seperti di dunia lain gitu loh Pak, beneran. Jadi seperti merasa, ini tremor banget mas, gini sekali. Padahal aku mikir gini, sempat awalnya saya mengeremehkan itu kesalahan saya. Aku tahun dalang mosok susah sih MC. Tapi ternyata begitu saya berdiri dengan hormat di situ pegang mic dan semua mata tertuju padaku dengan muka begini. Mereka ini muka nunggu nih. Heeh, nyawang sampean. Heeh. Dan saya pun mau ditunggu nggak ngerti lagi. Ya sudah ya. Oke, baiklah. Jadi saya kan juga MC yang nasional juga. Itu lebih mudah menurut saya. Meskipun masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri lah ya. Iya. Tapi pas di event pertama itu ini mic sudah begitu dekat dengan mulut tapi nggak ngapa-ngapain. Ngopo sampean terusan? Bingung. Mengawal dari mana? Sudah bingung. repean, Mas. Itu Blank. anehnya. Blank ya, Mas? Sudah ngerti saya boropen kan tinggal plek serong kiri gerak kebaca. Enggak, plek dan dia membatu. Ini neng kene padahal gak tahu kenapa mata nggak bisa kompromi sama otak seret, nggak bisa. Setelah beberapa waktu, setelah saya melihat beberapa orang juga rupanya menunggu saya, setelah saya mendengar suara musik bertalu-talu tuh, baru oh iya ada ini nih, baru begini. Pertama kali. Kan ya mungkin orang nggak mempermasalahkan atau sampean baca kan mungkin orang juga nggak mempermasalahkan, cuma kan ketoknya ra etis ketoknya. Iya. Kita nggak profesional. Enggak banget. Lek etis sih etis aja, cuma ketoknya nggak Betul, profesional. betul sekali. Sama kan MC yang diundang. Dan lucunya lagi mas, itu MC saya pertama kali di tempat itu yang menikah adalah si anak, ya pastilah si adik dari begini. Tuan rumah itu punya 2 anak. Ini anak kedua nikah. Yang MC saya dan saya pasti tahu, pasti yakin, lek dinilai dari 1 sampai 10 bijuku setengah. Ya baru pertama kali toh mbak. Jadi pasti MC jelek banget gitu loh. Nggak ngerti kenapa ketika dia menikahkan anaknya yang pertama, jadi nikah dia dulu memang. Mereka minta saya lagi. Duh. Aneh kan? Padahal sampean setengah nilainya ya. Bener. Saya sendiri merasa tidak puas dengan MC pertama kali. Tapi setelah berjalan sekian tahun, ya tentu saja saya lebih banyak berlatih di panggung. Tentu saja harapannya lebih bagus dari yang pertama. Saya tak nggak habis pikir itu adalah kok mintanya saya lagi gitu di tempat yang sama. Tapi aku sering kejadian nih Mas. Ya pas ngedit nyoteng, aku nggak puas ya. Ternyata setelah tak kayak ini Mas apik sampean aja aneh. Betul. Sering kejadian ngono kuwi. Padahal aku nggak puas loh. Tapi kan Karo nilai garapanku. kepuasan orang karo kita kan Heeh. beda Beda sih memang. mungkin delok sampean. Tapi mungkin pas waktu MC itu mungkin kata-katanya sampean didengarkan wis tau paling ya Mas.
Karena ngerepek mungkin. Iya, betul. Mungkin karena baca, Pak. Ngerepek kan wis toto, wis Iya. ditoto dhisik. Jadi waktu saya kesana kedua kali, datang cuma dengan ada orang nanya, Mas, mana bukunya? Dibilang buku itu kurang ajar kan? Saya bilang, oh enggak Pak, sekarang saya bawa ini. Loh, sudah hafal? Sudah. Padahal saya nggak menghafalkan. Vene sampean. Iya bisa. Dia ingat detail loh Mas, keren ya. Lah iya. Oke. Job iku tahun berapa? 2014 atau 15, lupa saya. Bisi-bisi yang bayaran biro. Gak etis gak usah. Engko hubungi aku ya, tak makan Oke, hari. siap. Itu maksudku pertama kali ngansi ngono ki lho, Heeh. perbedaan anu sampean Monggo bebas Iya. diungkapkan boleh. dapat Dadi berapa? wong sing arep ngejak sampean ini iso ngereng-ngereng lah. Awalnya pertama dulu, Dulu, Mas tuh. oke. Dulu pertama kali job MC. Santos apa muncul? Pertama kali. Ya, Itu saya jadi MC yang sangat disegani banget waktu itu Mbak. Jadi orang dibayar di segodok kon balik ya tahu. Betul, baca Mas. serius. Tapi sampean seneng. Ya itu poin yang saya pegang. Saya punya rasa suka dengan itu. Nah, Jadi apakah mengeluh ya jelas lah pasti kita akan kerja gitu. Heeh. Tapi keluhannya nggak membuat saya mengutuki lah. Jadi karena seneng. Tapi aku pas waktu pertama kali pas MC ku wis pakai semua baju-baju wis Sudah. pakai Mas. wis duwe Sudah. dalan. Iya karena saya dalam. Jadi itu baju saya SMA Mas tak pakai. Cek sedeng ya. Sik muat ya. Muat. Tidak berkembang. Perbedaannya Mas pas sama dalang karo MC ku, dalang ku pernah nampo job uang sampai berapa? Saya karena masih dalam belajar juga, saya waktu itu juga bukan dalam profesional ya. Kalau dibagi-bagi dengan semua tim, Yogo, sini segala macam saya lupa. Tapi yang pernah saya terima sendiri tahun berapa itu Mas? Kelas 2 SMP itu tahun berapa ya? Saya masuk SMP itu ke tahun 95. Ngomongin umur tua saya. Pokok sebelum tahun 98 lah ya, sebelum Krismon sepertinya pada waktu itu yang saya terima sekitar 1.250.000. Oh, tapi wis dibagi anu ya, kuwi Bersih jobe sampe saya dhewe. aja. Berarti sing sampe terima iso ono 15 juta. Sak Aduh. grup lho. Oh, satu grup. Sak grup. Nggak ngerti deh waktu Sing itu. bagi sampean ya, Mas. Bapak. Oh. Kan masih kecil Oh, aku ki Mas. jobe bapak sampean. No, job saya. Job sampean. Job saya tapi Manajernya bapak. yang menerima dan mengelola ini itu Bapak pada waktu itu. Oke, termasuk ya. Lumayan. Mungkin. SMP loh. Bayaran sak juta. SMP sak 98 Sorry. Itu yang yang bener. Ini 98. 98 iso mon duit 1 juta. Padahal dhewe. Krismon lho. Krismon. Mungkin karena anu Mas, mungkin saya Terbawa jenenge bapak sampean. saya mikir karena bendiranya Bapak. Kan ya sungkan bah iki anake dalang kondang. Arep ora dibayar anu ya ora penak. Lanjut. Balik nang jalure MC. Oke. Modern, MC modern sama MC tradisional. Sampeyan lek kon milih-milih ndi, Mas? Kenapa sih mesti pilihan? gitu loh? Anu sing apa ya? Aduh, iki MC anu nasional ya, nasional. Aku le seneng iki. Jawab cepat. 1 2 3. Sama. Sama. Karena saya menikmati banget dunia per MC-an itu. Kalau disuruh pilih mungkin dengan perbedaan sedikit MC Jawa Mas. Malah lebih seneng MC Jawa. Tapi selisihnya nggak banyak sih, kecil. Tapi selama iki job MC Jawa karo job MC nasional lebih banyak masuk. Jawa sih, Jawa. Malah Jawa. Lek dihitung itu mulai tahun dulu sampai sekarang MC kira-kira wis ada berapa job Mas? Aduh, Banyak ya? lebih baik sebenarnya bunuh saya, Pak, kasih racun itu. Aku ora iso ngitung. Iya. Iya, enek-enek. Kan Mas kuis Banyak berarti sih, Pak. 100 Wis nenek profesi soalnya wis Udah. profesi Banyak. profesional. ya? Berarti kondang iki ya. Kondang. Di antara keluarga saya sendiri tapi yang pasti. Sampeyan tahu kursus. Sampeyan kan wis iso to, Mas. Wis iso MC. Kenapa harus kursus lagi? Ya. Saya merasa uripku kualik, Mas. Kuali piye? Tadi rata-rata orang kan belajar dulu baru ditangkap. Oh, Saya iya, enggak, ditangkap dulu baru MC. Ditangkap dulu baru belajar, Nah, saya setelah MC selama 5 tahun, saya ketemu banyak event, banyak terop, banyak gedung, banyak panggung. Anehnya begini, saya ini orangnya gumunan, Mas. Jadi kalau saya ketemu MC lain pas saya lagi becek misalnya, Yeah. saya hanya undangan. Terus saya lihat MC. Siapapun MC-nya itu saya pasti berpikir, kok bisa keren gitu ya. Nah, akibatnya membuat saya merasa aku kok ada bagian itu yang saya perlu belajar. Tertantang ya. Lalu terus akhirnya ketemu saya sebagai MC ketemu permintaan contoh. Sampai pernah nggak lihat
nyuting orang MC siraman dengan tradisi adang sepisanan? Nggak tahu. Jarang kan? Ya jarang yang minta soalnya. Tapi sebetulnya ada prosesi setelah bapak pasang BKTP, setelah itu tempuran, setelah itu adang sepisanan itu ada. Tapi rata-rata orang kan nggak BKTP langsung ke siraman. Iya. Nah, saya pernah diminta sesuatu yang tidak pernah saya mengerti. Lalu saya berpikir begini, satu, rupanya ada banyak hal yang saya perlu belajar lagi yang saya nggak ketahui di lapangan. Yang kedua, ada banyak orang yang rupanya kemampuannya jauh di atas saya gitu. Akibatnya setelah 5 tahun saya MC, justru semakin merasa saya kurang banyak sing tak ngerteni. Baru saya lalu masuk ke Sanggara Pambiworo Pang Blitar, Keraton Surakarta, itu angkatan ke-20 tahun kemarin. Wis lulus ya. Sudah. Duduk kursus ya, sekolah ya Mas ya, tingkatan ya. Saya menyebutnya sekolah karena Oh, iya, ada sertifikatnya, sekolah ya. ada wisudanya, ada ujiannya di Keraton Surakarta. Akeh ya Mas wong kene ya sing ikut ya. MC daerah sini Mas. Banyak Blitar. tapi tidak banyak yang eksis. Kayak koncoku ya nek sing melu kan Mas BRI loh. Ari. Angkatan kapan itu? Yang pasti bukan angkatan saya seperti itu. Sebelumnya sampean kayak malah Mungkin. Tapi dia kan cuma hobi. penggemar budaya Jawa. Oke. Tapi nggak diterapkan. Ini kan sekolah Dan- MC. Betul. Tapi memang di Sanggara Pambiworo di mana saya belajar itu memang dia juga mengupas soal budaya Jawa, tradisi Jawa. Fokusnya memang di MC-nya, Mbak. Tapi pengetahuannya itu di seluruh bagian bidang budaya, sastra dan bahasa Jawa. Berapa bulan atau berapa tahun sama 6 bulan, hanya 6 bulan. Tapi itu ada sistem lulus dan tidaknya pas waktu ujian? Atau Kalau angkatan saya lulus semua, tapi nggak tahu apakah sebetulnya di angkatan sebelumnya apakah ada yang nggak lulus atau enggak, saya nggak tahu sih. Tapi di angkatan saya lulus semua, cuma bedanya nilainya baik atau cukup saja. Tapi kurang tahu kalau di angkatan lain. dengan Mas Dalang lulus dengan prestasi? Puji Tuhan saya udah dapat yang baik, Mbak. Aduh. Tapi ya baik ya. Seberapa besar pengaruh kursus kuwi nang profesi setelahnya, nang profesi misalnya? Tergantung orangnya sih Mas menurut saya. Tapi memang menurut saya kalau dari kursus itu saja nggak cukup memang. Tapi kalau karena saya mengembangkan, ya pasti itu kalau seandainya kita mau lari gitu ya, sekolah itu jadi sepatunya gitu. Jadi alat untuk berlarinya lebih kencang, menurut saya begitu. Tapi kalau dari situ saja lalu mau langsung terbang jadi MC secara profesional, kayaknya perlu belajar lagi. Kan sama wis dalang Mas, wis dalang, wis MC Jawa, wis sekolah. Wis termasuk pegangan sama wis merasa kuat loh belum sampai sekarang? Belum sih, aku masih merasa. Mungkin karena saya gumunan tadi loh Pak. Saya ketemu orang lain yang MC, saya selalu bisa menemukan, oke di titik ini orang itu bagus. Nah itu yang pengen, artinya saya, wah aku perlu belajar itu, gitu sih. Mungkin karena nggak ngerti saya apakah sikap gumunan ini baik atau enggak. Baik sih. Kan uang Jawa punya nilai lain Mbak, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ya. Punya istilah begitu. Saya berusaha untuk tidak gumunan, tidak aleman, tidak kagetan. Tapi sulit sih menurut saya. Jadi aku nggak ngerti sampai saya ini sebetulnya itu sikap yang baik atau kurang baik. Tapi yang pasti kalau saya sih tergantung respon kita aja sih. Gitu. Tapi kan ini untuk pribadi kita ya, jadi malah ngerti adanya Aku malah kebuatan. Tapi ada mindernya Mas tadi. Dampak dari gumunan itu ada mindernya Mbak. mindernya apa Mas? Ya minder dong, maksudnya aduh ternyata ada yang belum saya tahu gitu. Ya mungkin itu kali ya, jadi itu kali ya, tinggal saya ngontrol itu kali ya. Tapi nek aku kayak sampean ya, kadang mikir ngene. Aku kan profesi syuting ya. Kadang ini malah apa ya, elekku kadang ndelokno, kameranya biasa paling lewat ngono kuwi ngono lho. Sampean pernah berpikiran enggak? Wah, MC-nya biasa ini kurang hot. Orang lain. Nah, Sampean ya sedikit merendahkan lah, maaf Maksudnya, ya sedikit melihat merendahkan. orang lain. ya Heeh. ketika sampean Kuwi sak ngisorku kuwi Oh, patoke melihat ngono lho. sampean. Pernah satu kali, tapi di ujungnya saya berubah pikiran. Kagum. Soalnya memang mungkin beliau melihat, saya minta maaf. Saya usah disebut nih. dia karena sebetulnya dia itu MC dangdut. Oh, Nah iya. kebetulan kan saya juga MC modern. Ceritanya pada waktu itu yang MC Jawa bapak ini, terus saya dimintai tugas untuk MC modern dan juga nyanyi. Jadi saya merambahnya memang ke nyanyi dan MC modern. Nah orang ini sudah pernah lihat saya MC Jawa. Dulu di event lain saya MC Jawa, dia MC dangdut, dan memang dia faknya MC dangdut. Tapi hari itu karena yang minta beda, bapak ini MC Jawa, terus saya MC dangdut. Enggak sih, pop sih, modernnya gitu. Nah mungkin karena
saya pun juga sungkan sebetulnya, mungkin beliau juga sungkan juga, saling sungkan gitu loh. Menurut saya di bagian awal di MC-nya berantakan sekali, kan harus terstruktur lah, teratur gitu. Dia enggak, berantakan sekali, dan memang dia ngaku sih akhirnya bahwa, mas, anak sampean aku grogi mergo karena memang saya lebih fokus di MC Jawa pada waktu itu. Padahal aku pun juga kagum sama dia, mas. Lah pas dia gitu, otak jahatku gini, ini gitu, muka bekas sinetron lah ya. Berarti sampean undangan Pope ya, undangan MC Pope ya. Tapi ternyata pada waktu acara bagian sungkeman, bapak ini nyondronya Apik, Mas. Luar biasa. saya pun terhanyut gitu loh, ternyata berarti penilaian awalku tadi salah. Bisa jadi awalmu roh sampean minder, bisa jadi toh. Bisa jadi ya, bisa jadi. Padahal aku pun juga minder ketemu dia. Lucu kan? Aslinya minder terus mari ada wong dana iki. Berarti sampean tuh nih iki aku. Disian nganu yo. Disian MC Panyondro timbangan MC nasional yo. MC nasional dulu. Malam. Dah aku mau jawab kok gini Pak Marso mau. Heeh. Itu sebelumnya kan saya MC nasional dulu mas, sebelum itu. Wedding ya. Ya banyak di wedding, banyak di acara-acara kedinasan gitu. Berarti wis sampean berarti Mas yo mau ke MC Nyondro berarti sampean wis punya ketemu orang wis banyak ya Mas. Acara-acara tuh wis banyak ya Mas yo. Iya sih ya, kepercayaan Tuhan lah ya ketemu di situ. Tapi memang lebih duluan MC modernnya dulu sih Mbak. Dulunya. Tapi nggak tahu sekarang kok teman-teman WO kalau lebih banyak suruh sing MC Jawa ya, nggak tahu kenapa. Entahlah, mereka yang tahu. Sampean percaya nganu nggak mas? Kompetitor membuat kita semangat. Oh, kalau saya percaya banget. Justru ya ini plus, sekali lagi masalah respon. Saya lihat Pak A MC-nya bagus. Di satu sisi saya kagum, di satu sisi saya minder, tapi di sisi lain saya termotivasi. Bisa tuh. Wah, gitu loh. Makanya aku tuh sekolah karena itu kakak. Ini pengen sekolah mana ya Bang? Pengen banget. Pengen sekolah apa sama Mas? Saya sih kepinginnya sekolahnya yang sekarang tetap di bagian public speaking, Nyondro ataupun mungkin public speaking yang modern. Karena duniaku di situ ya mas. Kalau saya belajar masak, ngodok banyu kempuan lombanya apa dari sekolah masak bareng. Udah berarti. Ngodok banyu kempuan. Aneh nih mas, enek grit-grit ya. Sampean belajar di sing nganu sekolah paling basic. Engko enek gritine cara nganu ngene. Kelas-kelas. Misalnya misalnya iki yayasan pemuda ya. Sampean ini belajar TK. Oke. So, sampean nenek pengen SD. belajar ngono kuwi sekolahane ngono kuwi. Mungkin enggak mas, tapi tinggal ambil faknya saja. Maksudnya, oke Nyondro tok. Misalkan ada satu sekolah yang seandainya ada nih ya untuk belajar khusus masalah acara siraman tok. Nah, itu mungkin hanya gitu-gitu. Ada dan sekolah kuwi. Mungkin, makanya saya seandainya ada saya mau begitu lagi. Berarti sekolah kuwi nek pedalangan barang. Saya kenal beberapa tempat yang memang memfasilitasi pelatihan seperti itu, termasuk dalangan, tari, kerawitan, dan juga nyondro manten ada sih sebenarnya. Salah satunya Patria Luka. Itu sepertinya memfasilitasi itu. Blitar punya itu soalnya. Ujiannya nang Solo. Kalau saya ya di Keraton, Surakarta, di Solo. Ini berarti kini cabang ya? Iya, cabang. Jadi kami proses pembelajarannya di cabang-cabang. Ada cabang Malang, Blitar, Tulungagung, Semarang, kalau tidak salah, dan Solo. Tapi nanti waktu ujian jadi satu, kumpul di Keraton, diuji satu-satu, disaksikan semua orang, bayangin udah para kanjeng-kanjeng itu. Keraton wong biru kabeh lho. Ke sana? Enggak ke Blitar ya mas? Enggak, kami ke Keraton, dan yang uji kan langsung orang-orang Keraton. Termasuk ya kanjeng-kanjeng itu loh. Pernah nggak mas mau ujian terus enek koncone sampean sing tiba-tiba blank barang itu ono ya? Banyak. Padahal mereka mempersiapkan diri, mungkin ya karena Mbak di depan tuh para guru-guru MC, para maestro-maestro Jawa, lalu ada kanjeng pangeran siapa di situ dia, itu kan rasanya nyawa tinggal di sini Mbak. Jadi kadang MC paling ngomong tok. Iya. Tapi sebenarnya nggak ngono ya. Otak terus mulut ya kudu sinkron. Harus. Dan salah satu hal yang paling sulit untuk MC adalah kalau ngomong bisa dihafalkan Mbak. Yang kedua yang paling sulit itu adalah membawa suasana dan tanggap suasana. Jadi kadang ada MC yang kalau nyondro itu suasananya tidak enak. Iya. Lalu tanggap suasana misalnya tiba-tiba suasananya bagaimana. Makanya yang paling sulit bagi saya itu. Dan suasana itu bisa hidup ya. Itu yang paling sulit menurut saya. Pas selama iki jadi MC pernah mau nggak mas? Pas waktu sampean jadi MC tapi kok tiba-tiba ngomong
Meneng. Pernah dong, Mbak. Gue manusia biasa gitu loh. Jadi ya pernah ya, Pernah. dikali-kune sampai dulu ya. Pernah banget dan itu membuat saya harus berpikir cepat untuk bagaimana biar mereka langsung nih lihat lagi gitu. Angel iku ya. Heeh. Iya, Mas. Misalkan enggak misalkan. Kenapa uangnya ngundang sampean? Ibaratnya iki wawancara kerja. Kenapa orangnya harus mengundang sampean? Harus pakai jasane sampean kenapa? Mungkin salah satunya banyak MC bagus Mas di PR. Iya. Mungkin salah satunya saya menang umur kali Mas. Saya salah satu MC Jawa yang cukup muda gitu menurut saya. Ganteng bisa ya. Sepemikiran berarti. Muda, bertalenta dan Banyak duit. kaya raya. Amin tuh. Tapi Harapan setiap orang kan ngono toh. iya dong betul. Nggak Bisa sama sukses asik di dong. usia muda. Betul sekali. Dan tapi memang kalau MC Jawa itu Mas semakin tua semakin dicari. Iya, makanya. Makanya ini adalah dunia yang menurut saya berumur panjang untuk saya. Soalnya kalau MC di nasional, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada semua orang ya. Kalau orang semakin tua, semakin keriput, tidak good looking kan cari yang lain. Kan mereka butuh yang fresh, yang ginjal-ginjal dan jingkrak-jingkrak. Kalau MC Jawa kan nggak, justru semakin tua semakin dicari. Betul. Semakin dianggap punya yoni, punya wibawa gitu-gitu. Sampean kepengen memodifikasi nggak Mas? Kan kayak saiki wayang nih yang laku yang ada campur sarinya, yang ada orkesnya, Cukai-cukai. ada komediannya. Lek misalkan MC ki sampean ada keinginan memodifikasi apa enggak? Enggak, saya masih strict di pakem. Misalkan enggak payu piye? Kalau di MC Bukan seperti- tutupan pasar, Mas. enggak, kalau beda Mas. Kalau wayang itu kan memang dia tatanan dan tuntunan dan juga tontonan. Pure untuk hiburan. Tapi kalau ada sesuatu yang di dunia MC yang tidak dia dapat di wayang, wingit. Jadi kalau saya tidak sakral. Jadi saya tidak merendahkan para senior yang mungkin MC-nya dengan cara ABCD punya ciri khas. Tapi kalau saya tidak pernah MC di bagian-bagian sakral untuk guyon. Misalnya minta doa restu orang tua, Oh iya. sungkeman, Iya. lalu junjung derajat. Itu kan acara-acara yang sakral. Iya. Saya nggak akan pakai bercanda di situ. Saya akan pakai dengan suasana yang sangat wingit, yang sakral banget, yang masuk ke dalam hati. Kalau memang mau guyon, ada bagian sendiri. Pas foto-foto misalnya, Iya. pas eventnya dulangan, itu dibuat guyon-guyon boleh. Terus di luar wingit tadi ya. Iya, kalau saya memang memisahkan bagian yang wingit di mana yang bercanda. Kalau saya di acara, kebanyakan dokumentasi saya kalau di acara temu manten, saya ambil bagian pewayangan, saya ambil bagian pewayangan Limbuk Canggih. Bukan Punokawan, Goro-Goro. Bukan guru-guru, Bukan. malah Limbuk Canggih. Alasannya khusus, karena kalau temu manten itu adatnya kan di pernikahan digelar di mempelai wanita. Gambarannya kan keputren. Kalau keputren itu abdinya Limbuk Canggih. Kecuali kalau ngunduh mantu di mempelai laki-laki, kayak Satrio Janaka Sinten itu Punokawan. Jadi kalau saya di acaranya temu manten, saya wayang yang saya pakai Limbuk Canggih. Tapi kalau ngunduh mantu, saya Goro-Goro. Saya memisahkan di situ. Jadi nggak bisa nih ngomong milih nih ya. Ribet ya di MC ya. Enggak masa kan pikirannya kudu luas ya, wawasannya kudu luas ya. Iya harus. Ngerti, kayak Condro tadi ngerti Condro, Limbuk Canggih, Goro-Goro. Nggak misalnya kita masuk syukur ngomong kok ya. Anyep ya Mas? Hanya, apalagi banyak sekali kalau kita hanya menghafalkan kalimat, banyak orang yang kadang-kadang MC-nya sendiri nggak ngerti apa yang diomongin. Oh, benar-benar. Mek roh tulisane dan apa ya? Kalau aku iki ya bingung, kalian ngomongnya apa kayak mau gini. Kalau hanya begitu, ngerti masak paham aku. baru ngerti ya. Soalnya baru ngeru kayak misalnya apa kata-katanya bahasa Jawa kan kadang Jawa mikirku kayak ngokotok ta Mas. Oh. Kadang nak misalnya kromo alus pembagian kan nggak paham. Tapi saya punya program di sekolah di mana saya mengajar, karena saya ngajar bahasa Jawa Mas. Anak-anak murid saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau ngomong sama saya, baik neng WA, neng Instagram, neng Facebook, neng telepon, neng langsung, nek karo aku orang ngomong bahasa Jawa kromo ora tak sauri. Lah aku ngene iki kudu ngomong bahasa apa karo sampean Mas? Kromo no. Oh, kromo ya Allah. Iya dong. Tuwek. Oh iya. Lebih baik mereka bilang begini, Pak, mboten sakit bla bla bla. Luwih becik kowe ora iso tak warai timbang ora iso ora gelem belajar. Jadi muridku di sini mereka kalau ketemu saya, "Selamat siang, Pak." Ya aku tak cuek, saya jalan.
ora tak sauri. Sugeng Sugeng siang. siang. Lebih tepatnya kalau saya lebih seneng, ya banyak orang matang ada berpendapat begitu, tapi kalau saya merasa yang pasti wilujeng siang. Wilujeng. Apa bedanya wilujeng sama sugeng? Wilujeng itu artinya selamat, kalau sugeng artinya hidup. Berarti Zaman aku- sugengi Bapak Soekarno, zaman hidupnya Pak Soekarno. Berarti aku keliru ya pembukaan Sugeng aku. Salah. Menurut saya sih. Salah opo nggak tepat? Nggak Lek tepat. salah kan nggak bisa tepat, dipakai. nggak tepat. Tapi memang ada beberapa orang yang merasa itu sama saja. Toh itu bagi saya bukan hal yang krusial ya. Mungkin gini, misalkan bahasa Inggris ada UK dan USA. Bisa dibilang gitu nggak? No. Kalau UKS itu kan hanya itu nggak berubah pronunciation. Ya sorry, itu nggak berubah vocab, hanya berubah pronunciation. Not dengan not. Mm-mm. I don't know dan I don't know, hanya gitu. Artinya kan sama, Ya, hanya ya. masalah di pelafalan dialek saja. Oh, lek Sugeng dan Wilujeng ini artinya Beda beda. arti, Oh. Menurut saya. Pinteran tiang. Pinteran tiang bukan pinteran uang lah ngene iki bahasa-bahasane berarti. Ya pawongan Apa meneh? orang. Aku sih bingung aku. Penake aku nggih Sugeng apa nggih Wilujeng? Heeh. Ya Kan enek ada Ngoko dan Kromone, Mas. Yang Lek aku tetep seneng nggih Sugeng soalnya nggak apa-apa. tapi nyadar apa enggak Mas? Ngene iki omong anak iki sakjane ya. Kita hidup di Jawa tapi lali Jawa Nah, itu. Tapi itu sekali lagi mas, masalah Sugeng sama Wilujeng kalau saya sih mikirnya gini, itu bukan hal yang krusial. kuno ya. Nah, tapi ada orang tetap memakai Sugeng, tapi kalau saya menempatkan lebih serak dengan kata Wilujeng. Soalnya ya tadi kalau Wilujeng itu artinya adalah selamat. Makanya Nah. bapakku, aku nang omahku ya Pak, engko ono selamatan. Mengko sampean kok nggo Jawa, mungkin tidak griya kula nggih Pak wonten Wilujengan. Kan ora kok wonten Sugengan, orang ngono. Heeh. Kalau Tapi- Sugeng itu hidup. Tapi neng ini, aku berpendapat nih uang biar jenenge Sugeng karena ben selamat. Ya. Nah, ya, kan Sugeng Widodo. Tapi selamat donya. pertanyaannya uang sing jenenge anak ini Sugeng kuwi mau ngerti nggak berarti bukan hidayah. Makanya mungkin biar Sugeng ini diamini dengan kata selamat, tapi nggak ngerti. Kanggoku itu basa salah sing wis kaprah. Salah sing wis kaprah. Kayak Kayak kopi. ini. Ah, Kayak gini. Aku tahu takenan mbokku. Jo, nunggu nang lawang lek mangan. Nyapa mbok? Jojo. Gak ngerti mbokku. Cuma ngerti ya aja nunggu nang lawang, tapi ditakoni gak ngerti. kanggoku ya ono Mas niku. Iya. Nduk, bocah perawan lek mangan aja nang ngarep lawang. Oke, tetep. Nduk, lek bocah perawan aja mangan ngarep lawang. Oke, suwatet akan terus. Mbok lama-lama bengok. Nduk, bocah perawan ora elok ngarep lawang. Sing penting nyauri sing perawan sapa to, Pak? Nyari. Mbok ora ngerti ya. Nggak ngerti. Sing merawani sapa Mas? Ndak aruh. Aku ora. Sakjane iki konten opo to iki? Aku pengen arum mlaku-mlaku. Oke, ayo, boleh. Kita mlaku-mlaku sambil takon-takon kan sip enak. Oke. Saya tak David, aja dipencet, iki tarik terus. Aja Wes, dipencet. ya wes. Allah. Oke Mas, iki ngomongin mau masalah sekolah mau ya. Yes. Saiki kaya nyebut jenenge ya, kayak Mbak Mening wis mulai Ya, ya, mulai senior banget juga itu. membuat sekolah. Sampeyan ada keinginan nggak nantinya ke arah sana? Aku belum kepikiran tuh Mas. Apa mergo saya belum seprofesional itu kali ya? Saya perlu belajar banyak kayaknya. Belum punya pikiran itu aku sih. Tapi dalam hati kecil, lek aku wis profesional, aku wis mahir, enak keinginan nggak? Dalam hati kecil banget. Ada cita-citaku Ada nanti sih. endingnya ke sana ngono. Ada sih, tapi belum terlalu dimunculkan gitu. Aku mesti promoso haus untuk belajar dhisik. Wis merasa oke, cukup mungkin baru ya gitu. Tapi kalau bicara masalah keinginan adalah sedikit. Tahu nggak sampean oleh job sing temune bengi tengah malam? Pernah. Serius, aku ben pernah Mbak nge-MC di satu daerah RRC namanya. Republik Rakyat Jomplang. Jomplang India. Nyunjur Jomplang. ngalor. Nyur Indi. Soso ngalor, Mbak. Itu Oh, podo kita pernah jam 12 bengi to temune. tuh dia. Ratu maju sulap. Saya gue nganu. Ini beneran, Mbak. Dan ini aku ngejak bocah mergo malam. Dia mintanya, tahu nggak? Mereka mintanya temennya paten jam 1:30, Mbak. Wah, keren nih. Tapi diminta datang dari awal. Maghrib. Akhirnya saya datang ke sana karena mikirku jam 1:30 malam kan pagi, dini hari kan yos sopo sing nonton. Akhirnya pas aku rono ke mergo tempatnya rukut banget lewat hutan-hutan juga itu awal-awal MC dulu lah. 2 apa 3 tahun awal. Saya ngejak bocah untuk temen. Saya kong kali kong sama mereka, rencananya mereka dangdutan dulu baru temu manten.
Saya bilang, Pak, ini mungkin dalu sing nonton sinten to Pak, boten suka coba bla 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 bla. Akhir diundur. Ya sudah diajukan. Temune manten 3 jam 09.00 bengi. Heeh. Baru kuwi lagi nandutan. Praktek setengah 10 mulai buka. Ini yang agak aneh Mas. Saya dari mulai datang pertama kali itu saya diajak ngobrol sama orang. Orang sapa Mas deh? Dan saya nggak ngerti. Aku mikirnya atau keluarga atau bukan, entah keluarganya pemilik rumah atau wong rewang, nggak ngerti ya Mbak. Ngajak ngobrol saya, menemani saya dari awal sampai Mas monggo darumin, oke Pak, saya makan, dia pun menemani tapi dia nggak makan. Dia menemani saya makan, ngobrol bareng terus mari ngono. Aku kok merinding tuh Mas. Nah, belakangan aja. Oh iya. Saya ganti baju dia nungguin. Bener. Saya nge-MC dia juga nungguin. Maksudnya saya merasa sempat kira ini orang menolong saya banget gitu. Lah bar kuwi kan awal dandutan. Saya ngomong sama teman saya ini. Aku tak ganti baju sama ikut ganti apa enggak? Enggak Mas, aku tak nonton dandut aja. Jadi bawa kamera. Wis tak ganti sih. Aku ngomong ke bapak ini, "Mbah, menurut saya kalau tak rasuk rumiyin nggih, masih ganti baju." "Oh nggih, monggo." Saya masuk dalam kamar ganti baju, enggak ketemu orang itu lagi. Sambil temanku kuwi mau memfoto-foto penyanyi dangdut Mas. Ini Mbah kan juga ikutan nongkrong nonton di situ. Nggak sengaja difoto sama dia jegret. Nggak ada masalah apa-apa. Selesai, saya pulang. Aku tak ajak toko Mas. Di HP ini sampean? Kamera. Oh, kamera dia. Lalu pulang, terus sampai di rumah sekitar jam-jam 12-an lebih lah ya gitu. Ini bocahku yang pegang kamera itu sengaja buka-buka kamera hasil foto tadi. Belum diapa-apain. Lembah yang kejebret yang menemani saya tadi, di kamera itu punya tanduk satu ini. Di kamera kelihatan, tapi di ini nggak kelihatan. Aku wis merinding deh. Nggak ngerti saya kenapa. Itu Kamu kayak enak ya nang asli. Tidak ada. Waktu ngobrol saya nggak ngerti apakah itu efek cahaya atau bukan ya. Tapi menurut saya yang tidak terlalu ngerti dunia perkameraan gitu, menurut saya itu bukan. Bukan efek cahaya Bukan. mesti. Menurut saya Efek cahaya karo tanduk kan beda. jen tanduk gini. Jadi mbahnya itu kelihatan wajahnya seperti yang saya kenali, tapi hanya bedanya dia bertanduk dan kupingnya agak runcing gitu. Efek cahaya kan satu mean mungkin ya. Jadi itu memang cuma satu Mas, tapi Enggak mesti kan kupingnya barang. oh iya betul. Tapi kupingnya ya entahlah. Itu sampean terus konfirmasi ndak? Besok Kan wis maksudnya balik. enggak maksudnya Enggak sih, saya enggak sing mau. tukang anu nakokne apa piye iku sapa ngono. Enggak, saya enggak. Karena kan saya tidak kenal dengan orang-orang sana sehingga kalaupun saya tanya dengan periasnya pun juga pasti periasnya nggak akan kenal juga kayaknya kok. Oh, perias juga bukan orang sana soalnya. Dan itu pengalaman yang membuat saya kalau disuruh MC tengah malam lagi kudu golek konco Bener ternyata. Sampeyan biasanya budal dhewe anu. sendiri. Awake dhewe kayak berdua ya job tengah wengi, tapi luwih parah awake dhewe. Awake dhewe budal jam 7, Tisu 7 isuk, Bapak tim biyen Mas, itu job kedua kuwi, job kedua mungkin 2011 12 akhir. 12 Ngomongnya, 2012. mek dulu Mas, tidak isu. Ngomongnya iki ndek. Jam 12. Ngomongnya iki daerah Jam- Plombangan. Tibake di sumber urip Anu, Beda sekali soalnya. Telok Gentong. Teluk Jauh. Gendong. Tapi nggak tahu setan toh, Pak. Enggak, alhamdulillah enggak. Untung remek sampean. Astaga, maksudnya apa tuh? Oh. Tapi sakral ya, Banten ki berarti memang sakral banget ya. Ayo Iya. pengen munggah aku, paling murah. Wah, Sampai iya. di sini. Oke Mas. Iki bisa dibilang mau duka. Sukanya apa yang sering? Apa banget? Untuk duka namanya apa itu Kan duka? bengi-bengi yo. Pekerjaan bukan duka, rumah saku bahagia Pak pekerjaan iki. Ya suka dukanya Mas apa Mas sampai selama ngisi iki kono mau lah bisa dibilang duduk duka ya wis enek duka liyane lah mungkin apa. Tahu diremehnya enggak? Pasangan Pasti pernah, Pak. Pernah sih dulu. Pernah ki saya bingung sekali satu event sing ngatur wong loro. Sing duwe omah, Iya, duwe dukun dhewe. bukan suaminya sama istrinya beda pemikiran. Jadi si suami mintanya begini, si istri mintanya begitu. Jadi saya mesti ngikutin yang mana? Sulit toh. Misalnya contohnya gini, si suami pengen anaknya keluar dengan ibu giru. Si istri ibunya pengen anaknya keluar dengan serukalan. Aku piye? Akhirnya Kentrungan Mas. Enggak piye mana orang aku juga bingung akhirnya. Akhirnya ya mereka nah kuwi enggak ada klambine apa? bajunya sih Solo Solo, Putri. oh, Solo. Nah, aku sih mikirnya ke Bugiro sebetulnya, tapi karena mereka daripada mereka ada pertempuran ya kan, jadi ya saya bilang Cibuk tengah-tengah ya. akhirnya mereka saya minta untuk ngobrol sih Pak, disepakati dulu seperti apa. Akhirnya mereka si bapak akhirnya ngalah.
ikut maunya ibu, tapi ya bapaknya sama saya paling mukanya kurang enak gitu. Iku termasuk sing maksudnya internal teko Heeh. komandan ya. Anu, enggak sampean pernah dapet telepon enggak? Mas teh sampean ojo MC kok ngene pernah enggak, Mas? Mas teh enggak disenengi. Enggak ya. Pernah selama ini. Tapi pernah kok enggak Masku tahu ditegur MC kok enggak sampean? Ditegur sesama MC. Ya. Nek MC ya Jo, ini enggak tahu publis sih Mas Rayo. Enggak tahu publis ngono. Enggak sih Mbak kayaknya. Kalau ditegur dalam arti dibenerkan pernah dan saya senang itu. Sesama seprofesi? Apa Iya, bukan? iya, seperti juga ada yang bukan juga malah memperkaya tuh Mas. Lumayan tuh Iya. ilmu tanpa batas tuh. Seperti salah satunya saya pernah ngomong akhirul salam, ternyata itu kan salah. Iya. Iya. Akhirul kalam seharusnya. Iya. Dia ngomong Mas, wah itu bagi saya ini saya malah senang kayak gitu ya. Berarti oh Pak ngapunten tadi saya salah sebut. Ya memang nggak ngerti soalnya saya. Kalau mungkin kalimat mungkin ya. Iya, aku akhir, dewe akhir kata. aku dewe ya ora paham sajane. Walaupun aku ngono tapi ya nggak ngerti ngono-ngono kuwi. Akhir ya memang kalamnya kan kalimat. Jadi Heeh. akhirul kalam seperti akhir kata jadi Iya. gitu loh. Saya ngomongnya akhirul salam gitu. Saya nggak ngerti dong. Dengan sangat pedenya saya ngomong begitu ternyata keliru pemirsa. Mungkin dia nggak ngerti juga, maksudnya sampean ki anu apa Oh, nggak iya. ngerti. Ya, tapi memang harus belajar. Iya, betul. Iki kan MC kan dunia global, Yes. loh. Tanpa mengenal tanda kutip sara. Iya ya kan? dong. Oh, Dunia bener dong. dunia global. Saya pun nge-MC di akad nikah yang lokasinya di di masjid Pondok, gitu. pesantren. Pernah dan nggak ada masalah. Mas. Iya, kan kuwi mau Sah-sah MC kan saja. global. Iki kan sampean kan Jawa kan ya posisinya nang Iya. MC Jawa kan. MC Jawa. Anu Mas. Pernah diutang ora Mas? Emang tukang syuting. Nek tukang syuting, tukang foto mesti ngono kuwi. Tunggu dulu, Oke. sebentar. Nggak sah konfirmasi, tapi kita jawab bareng. Sudah. Sudah. Atau tidak? Saya 1 2 3 ngono ya. 1, 2, 3 ya. Ci, Rolu. Sudah. Oh, tiba aku jujur baru tukang syuting, iki Pak. Mas, baru ngerti saiki lah MC ki diutang baru ngerti aku. Sumpah baru ngerti. Dan anehnya lagi kalau itu orang ketemu saya pura-pura stroke. Itu sudah selesai kan? Ayahnya kamu, ya sudah. Mau nagih enggak, ikhlaskan saja. Berarti orang mek diutang ya, orang dibayar. Enggak dibayar, pernah. Tadi kan saya ngomong cukup disegani. Karena itu. Gak ngerti mungkin. Gak ngerti sampean teko keluarga dalang sing ngundang. Enggak lah, aduh. Ya, tapi minimal paling ora sudah makan siang gratis. Enak. Balik kayak zaman biyen. Kayak sego gratis. Iya. Orang dibayar duit. Pengalaman juga dapat. Ya, Anu Mas. Sampean lek aku kan ya pancen profesi jasa ngene iki ya. tapi kita sering ketemu gak sih sebenarnya? Sering. Beberapa kali sih. Anu narif enggak sampean? Enggak, tidak. Karena saya berpikir begini. Satu, kadang-kadang saya merasa kasihan dari customer yang punya. Saya percaya setiap orang pasti punya impian soal pernikahan. Iya. Pesta pernikahan misalnya. Ada orang yang punya impian soal pernikahan, pengennya begini, tapi Budgetnya nggak ada. budgetnya nggak ada. Saya lebih suka mewujudkan impian orang daripada mengabaikan harapan orang. Yang kedua, saya senang Mas. Karena mau senangnya regane piro toh, Mbak? Enggak kan enggak enak. Nggak bisa toh. Nggak Yang bisa terikat. saya disuruh itu melakukan itu, saya sudah bahagia luar biasa. Alasan sampean enggak Nggak narip. apa? Itu tadi. Suatu saat bicara suatu saat ya wes kan jenenge profesional kan Ya. mesti ada tarif Mas Iya, yang profesional. Memang betul. Ya untungnya selama ini saya lebih sering kerja profesional. Artinya mereka paham dengan itu, dengan tarif itu, meskipun tidak selalu sama yang saya dapatkan. Tapi tidak jarang juga ada orang yang pernah datang ngomong terus terang bahwa saya hanya punya budget segini, ya nggak apa-apa gitu. Nggak terlalu, panggungku tidak terlalu. Ya kalau saya mengatakan kerja nggak cari uang bohong, Iya. bohong. Tapi tidak hanya itu yang jadi pedoman utama gitu loh, terutama. Tapi jarang sih, mereka pasti profesional. Kadang-kadang orang-orang terdekat saja sih, teman atau bagaimana gitu. Umum lah ke teman. Lek misalkan misal wis berandai-andai nge-MC ora dibayar apa pilih nekani ujian sekolah pilih ngajar mana wis ujian Ngajar dong. soalnya ngerti MC ora dibayar Iya. Manusiawi dong ya. berarti sampe trayemi
tujuan utama waduh ya mungkin ya semua MC golek duit. Memang saya tidak mau Kedua melestarikan budaya. Betul. Dan saya suka melakukannya. Ya, kalau tadi kan saya ngomong, kalau saya mau ngomong MC cari kerja nggak cari bayaran, saya bohong, saya cari bayar. Kalau pertanyaannya adalah pilih MC nggak dibayar apa ngajar? Iya ngajar. Ya, betul. Simpel. Bener. Ngomong-ngomong tanganku keju. Ini gantian. Aku lebih suka ke dunia pendidikan kan. Oke, boleh. Sama ngajar kelas 10, 11, 12. Ya, 1 2 3. Saya nggak ada jenenge 1 2 3, 10 11 12. Terus mari ngono ngajari kelasnya mana saja? Ini Mbak, semua karena ini kan CTM ya. Jadi STM. STM. Jadi STM obat. salah sebut. Kalau di sini biasanya kelas 2 itu PSG. Jadi kelas 1 dan kelas 3 ya ini lokasinya di atas. Ini nanti kita ada di lantai 2, ada di lantai 1 juga, ada di sebelah situ juga, dan ujung sana. Iya oke. Dari kalau sampai Mas selama meng-MC itu Mas, pencapaian apa dalam hidup Mas Danang? Mas Danang pencapaian terhebat apa selama meng-MC di hidup Mas Danang ini? Maksudnya selama meng-MC ini, aku wis MC untuk iki. Tapi apa? Maksudnya kita wis Sing paling sampean wahkan. Maksudnya lah kayak aku karo Misalkan kayak kemarin sampean dapat job nang Surabaya gitu kan kemarin ya. Urung suwi gitu. Surabaya apa Malang? Malang ya. Surabaya juga pernah sih. Sing kemarin aku ngechat sampean iku lho. Oh itu Malang. Malang ya. Jadi, pencapaian itu atau apa yang saya beli dari situ? ada pencapaian sama yang dibeli. Pencapaian terhebat pernah acara Misalkan bupati atau apa? Kalau MC, ya saya beberapa event kabupaten menangani seperti kemarin saya MC di acara hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur dengan 2019 menari caleng di kabupaten. Di mana Mas? Di Pendopo Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Di situ penarinya caleng ada 2019 orang, lalu penari kuda lumpingnya ada 74 orang sesuai dengan tahun kelahiran Jawa Timur salah satu itu. Kalau event-event formal kedinasan ya banyak sekali sih. Mungkin bukan pencapaian, kebanggaan. Kalau saya kebanggaan ini, mungkin salah satu kebanggaan saya ini kalau mau boleh sombong sedikit nih, saya bersyukurnya adalah saya MC yang banyak dipercaya di lebih banyak titik, tidak hanya di MC Jawa saja. Ada di MC Hura-Hura juga dapat, MC Dangdut juga pernah, MC Nasional juga pernah, kedinasan juga pernah gitu. Jadi mungkin kebanggaannya, bersyukurnya adalah ada banyak titik MC yang dipercayakan kepada saya gitu. Karena kan MC ada khusus di MC Jawa saja, tapi enggak di bagian lain. Ada khusus MC yang fak di nasional saja, enggak di Jawa gitu. Kalau saya kayaknya enggak deh, kayak saya kaki gurita deh kayaknya. Semuanya bisa ya. Multi Semua talenta ya. dipelajari. Keren. Oke Mas, iki karena durasinya wis dawa banget. Sampean punya tips-tips enggak buat MC baru. MC baru, MC muda atau yang sudah tua tapi mulai belajar MC, ada tipsnya enggak? Silahkan. 1, tidak perlu takut. Nah, 1 tidak perlu takut. Karena orang ngomong salah itu wajar. Tidak perlu takut. Kedua, maksud saya tidak perlu takut mencoba. Kedua, terus harus untuk belajar. Menurut saya prinsipnya seorang guru adalah barang siapa berhenti membaca maka dia berhenti mengajar. Belajar terus. Yang ketiga, ini pesan bapak saya kepada saya sebetulnya. Dalam bahasa Jawa ngomong ini. Ojo winates anggonmu kekancan, sapa ngerti jodohmu, rezekimu nyelempiti ana kono. Artinya jangan menolak bergaul dengan siapapun, siapa tahu jodohmu, rezekimu terselip di situ. Bagus. Quote yang keren nih. Sip. Bener-bener ya. Aku setuju Mas karo omongan bapak sampean. Keren wi. Kuwi digawe MC sing apa mau? Ya sing mau belajar MC dan untuk umum lainnya ya Mas yo. Iya. Anu ditutup kambek limbuk cangik paling seru ya. Mas. Limbuk cangik. Limbuk cangik tapi dalam pewayangan. Dalam per-MC-an. Panyondro. Nah. Iki mantene sapa, Mak? Sing mau takoki sapa, Nduk? Manten kakung apa manten putri? Sing manten putri, sing ayu menik-menik kuwi jenenge bendaramu sapa, Mbak? Lali. Sopo Jal? Erlis. Kuwi bendaramu putri asmane Ndara Erlis. Mencorong tejane ngemu cahya ya, Nduk. Oh, Mak, ayen manten kakung kuwi ngemu nanah. Karepe piye? Ya rupane kebak nanah ngono, Nduk.
Kameramennya ngono to Mbak ya? Ya Allah. Maksudnya putih ngono toh? Duduk kan jerawatan. Oh. Nek wis padha tresnani ya, Nduk. Ngejer nyatane ya benderamu sak loron kuwi wis padha tresnani. Njur keket mring ijab kabul suci mula uga mencorong tejani benderamu sak loron kaya Bathara Kamaja ya Bedhari Kamaratih. Lenggahana ing palenggan pakurmatan ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Bar. Oke, Ojo applause. oke. Terima kasih ditutup pisan. Yo. Terima kasih Mas Danang sudah Sama-sama. jadi narasumber apa ngene iki yang termasuk. Rekan kolaps. Oh ya, terima kasih Mas Danang sudah menjadi rekan collab. Semoga kita bisa collab lagi. Iya, Boleh. next time. Semoga Mas Danang subscribernya banyak, kita juga Amin. subscriber Oh iya iya. banyak. Ini di YouTube-nya Mas Danang kalau mau gini, baliknya kalau mau menghubungi Mas Danang nomornya di. Ya, Oh gitu. kalau mau menghubungi Mas Oke. Danang, Kalau Jawa Indonesia iki? Jawa saged, bahasa Indonesia saged atau Oke. kan FB, Instagram, YouTube-nya nomor sekalian. Oke. YouTube, nomor baik. rekening. Baik, untuk teman-teman semuanya, kalau mau berhubungan dengan saya, menemui saya atau ketemu dengan saya, bisa langsung meluncur ke Facebook saya di Risang Dananjaya, Instagram juga alamat yang sama, YouTube pun juga alamatnya sama, Risang Dananjaya, atau langsung call WA saja 0822 3093 3082. Thank you. Beda ya suarane. Mantan Mantan. mantan penyiar. Dulu Oh, kan gitu. penyiar ya Mas ya. Terus mari ngono jadi MC suarane empuk gurih ra koyo awake dhewe. Empuk Terima kok jemblem. kasih Mas Sama-sama. Danang. Semoga kita bisa collab lagi. Sip. Jangan lupa komen, like, apa tuh, Subscribe Bang? juga. Subscribe juga. Bye. Matur nuwun. Terima kasih.